tadi kan ada 3 pilihan kampus gitu ya, dan alhamdulillah sama-sama diterima di pilihan pertama ya. Kalau boleh tahu alasan kalian milih kampus tersebut itu apa? Alasannya kenapa pilih di Jepang, kenapa pilih di Selandia Baru? Gitu. Alasannya buat saya sendiri buat pilih Jepang itu pertama, saya tahu itu Jepang. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena tamu kita pada hari ini akan segera berangkat ke luar negeri. Kira-kira siapa ya yang akan segera berangkat ke luar negeri dan gratis dibiayai pemerintah dan diberi bantuan biaya hidup. Ini sangat menarik sekali untuk Sobat Untidar yang ada di rumah. Kira-kira siapa? Dan inilah dia, Wordy Isma dari Universitas Tidar. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Dan juga sudah hadir juga dari PIC Isma ya Ibu ya. Oke, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelum kita tanya-tanya nih, bisa diperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, dosen prodi apa dan sebagainya. Silakan Bu. Oke, halo teman-teman, nama saya Dwi Tia Ari, tapi biasa dipanggil Tia. Saat ini saya mengajar di prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan selain itu saya ditugasi untuk menjadi PIC untuk ISMA khusus Universitas Tidar dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Oke, Bu Tia ya. Iya, Tia. Oke, kalau yang mahasiswa ini bisa diperkenalkan dari masnya yang biru. Oh ya, perkenalkan nama saya Marvino Russel Atola. Ya biasa dipanggil Vino. Ya, jadi saya dari prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022. Dan alhamdulillah saya keterima untuk ISMA-nya saya keterima di Universitas Sophia University di Jepang. Wow, ke Jepang ya? Iya. Oke, yang sebelahnya? Oh iya, saya Hamdallah Rizky Asnuri dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2021. Alhamdulillah saya keterima di University of Auckland di New Zealand, Selandia Baru. Wow, di Selandia Baru ya. Wah, sangat jauh sekali dari Indonesia gitu ya. Oke, mengawali pertanyaan nih, mungkin Sobat Untidar banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya itu program dari ISMA. Oke, ya, jadi ISMA itu adalah Indonesian International Students Mobility Award. Ini adalah salah satu program flagship untuk MBKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi 1 dari 8 program flagship yang dimana nanti untuk mahasiswa yang terpilih akan mendapat beasiswa untuk berkuliah selama 1 semester di universitas dengan ranking terbaik di seluruh dunia. Gitu. Dan semua biayanya ditanggung oleh pemerintah. Tanggung pemerintah ya, iya, jadi bisa jalan-jalan gratis gitu ya Bu? Ya, jangan hanya jalan-jalan ya, tetap tujuan utamanya adalah belajar. Iya. Oke. Tapi untuk seleksinya sendiri Bu, tahapannya itu seperti apa? Oke, untuk tahapan seleksinya yang pasti ada seleksi dokumen terlebih dahulu, kemudian ada survei kebinekaan seperti kegiatan MBKM yang lain ya, kemudian baru setelah itu ada interview, dan juga nanti terakhir ya langsung pengumuman sebetulnya. Tetapi di dalam jajaran seleksi itu ya, dalam rentetan seleksi itu teman-teman yang akan mendaftar nanti itu diharuskan sudah memiliki sertifikat bahasa Inggris. Entah itu nanti dari Duolingo atau IELTS atau TOEFL, tapi itu harus tes resmi, bukan tes yang seperti mock test seperti itu. Harus yang resmi. Harus resmi ya untuk sertifikat bahasa Inggris gitu ya. Dan nanti ada esai juga dalam bahasa Inggris. Tapi ngomong-ngomong nih, ini mahasiswanya sudah mau ke luar negeri, dosennya udah pernah ke luar negeri apa belum nih? Iya, alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah ya, udah ya. S2 memang di luar negeri. Oh, di mana Ibu? Di Australia. Wow, luar biasa sekali. Semoga nular ke kita semua ya. Semoga banyak teman-teman dari Untidar yang ketularan entah nanti ISMA atau S2-nya yang Oke, amin gitu ya. Oke, sekarang aku gantian nanya ke mahasiswanya nih. Kenapa sih bisa daftar ISMA dan nyangka nggak bakal lolos di ISMA seperti itu? Silakan bisa dijawab.
tentang ISMA itu kemarin sebenarnya udah dari semenjak tahun lalu. Ya, semenjak tahun lalu itu ibu saya, lebih tepatnya dari ibu saya itu kayak ngechat saya gitu, Marvino, ini ada itu ISMA, kamu kan juga mau itu pengen punya pengalaman ke luar negeri kan? Ya mungkin kamu bisa daftar ini. Dan kebetulan itu kan masih semester 2 kan di sana, jadi ya saya udah persiapan kayak setahun gitu. Akhirnya di semester 4 ini ya saya beranikan buat mendaftar. Sebetulnya bener-bener nggak expect buat keterima ke apalagi ke Sophia University itu yang di Jepang itu ya. Itu merupakan pilihan pertama saya di ISMA itu. Oke. Kalau boleh tahu berapa pilihan nih kalau di ISMA? Oh, di pilihan buat tahun ini ada 3. Oh, ada 3 kampus. Pilihnya mana aja kemarin? Pilihnya kemarin ada di yang pertama itu ya udah di Sophia University saat pertama. Yang kedua ada di Prince of Songkla di Thailand. Yang ketiga ada University Granada University di Spanyol. Wow, luar biasa sekali dan alhamdulillah keterima di pilihan pertama ya. Oke, kalau Mas Hamdallah sendiri ini gimana nih? Kenapa bisa daftar ISMA dan nyangka nggak bakal lolos di ISMA? Saya daftarnya diajak temen. Ya. Malah saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba suruh diajak aja. Soalnya dia ngiranya kan saya ya emang bahasa Inggrisnya cukup mahir. Jadi saya diajak seperti itu. Kalau keterimanya ya nggak nyangka. Soalnya ini juga pilihan pertama di University of Auckland. Dan itu termasuk 100 besar yang terbaik. Jadi kan tidak sangka sekali. Nggak sangka ya. Karena pastinya ketat ya untuk persaingan masuk ke diterima di ISMA di kampus tersebut. Nah, kemarin nih kalau boleh kilas balik, apa sih yang perlu dipersiapkan sebenarnya? Kemarin persiapannya apa aja, kemudian tahapan seleksinya apa aja yang dijalani, dan kesulitan apa yang dirasakan? Silakan, bisa dijawab Mas Hamdallah dulu. Yang sulit itu melengkapi dokumennya, soalnya harus ke fakultas, terus menghubungi dosen, seperti itu. Terus ada juga untuk esainya, karena harus mengarang tapi kreatif dan jujur juga. Dan saya terbantunya dengan Mem Dwitia dikoreksi. Kalau boleh tahu esainya kemarin tentang apa nih? Tentang, kalau nggak salah, pertama itu tentang akademik. Yang kedua tentang kehidupan. Rencana ini di sana. Tentang rencana di sana kalau misalnya kalian keterima. Terus yang ketiga itu kesehatan. Iya, tentang kesehatan. Terus yang keempat tentang biggest challenge. Yang ketiga biggest challenge dulu, terus yang keempat tentang kesehatan. Tapi wawancara kemarin lancar? Jujur, rasanya enggak. Kurang maksimal ya. Iya, tapi interviewernya enak, soalnya kayak santai sekali gitu. Jadi terbawa enjoy juga ya. Dan kayak terbawa suasana gitu. Kalau dari Vino sendiri, kesulitannya kemarin apa nih? Kesulitannya itu pastinya English testnya itu. Karena bener-bener itu aku sebenarnya baru pertama kali ikut English test yang seperti kayak IELTS gitu. Bener-bener itu seminggu cuma ada waktu seminggu buat belajarnya. Ya, jadi gimana gitu, pusing gitu, tapi alhamdulillahnya dapat skor yang lumayan baik buat ISMA gitu. Siap. Tadi kan ada 3 pilihan kampus gitu ya. Dan alhamdulillah sama-sama diterima di pilihan pertama ya. Kalau boleh tahu alasan kalian milih kampus tersebut itu apa? Alasannya kenapa pilih di Jepang, kenapa pilih di Selandia Baru? Alasannya buat saya sendiri buat pilih Jepang itu pertama, saya tahu itu Jepang, pernah belajar kayak kulturnya di Jepang ya gitu, sama itu buat pendidikannya di Jepang itu lumayan udah top di dunia. Ya buat kayak kulturnya gitu, kayak setiap hari
setiap kalau mau masuk harus tepat waktu, ya gitu. Saya jadi tertarik di sana. Oke. Kalau dari Mas Hamdallah sendiri gimana? Saya soalnya disarankan untuk milih yang seprodi, yang sejalur, selinier. Nah, itu adanya di Jerman, di Prancis, sama di New Zealand. Nah, di New Zealandnya itu juga tertarik karena alamnya. Alamnya ya. Soalnya kan kalau melihat dari video-video, New Zealand itu alamnya bagus. Gitu. Jadi bisa nanti buat feed Instagram bagus ya. Tapi kebetulan diterima di Jepang dan Selandia Baru, harus bisa bahasa Jepang sama bahasa Selandia Baru apa enggak? Atau cuma basic bahasa Inggris aja? Kebetulan di Sofia University sendiri itu seperti kayak kampus internasional, jadi ya tidak terlalu butuh bahasa Jepang gitu. Tetapi kalau mau kayak jajan atau gimana gitu masih pakai bahasa Jepang. Jadi ya kebetulan saya sama awardees lainnya yang di Sofia juga lagi mipil-mipil buat belajar bahasa Jepang juga. Belajar ya. Dari Hamdallah gimana? Kalau di Selandia Baru bahasa formalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Jadi semuanya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau boleh tahu nih Bu Tia, program ISMA itu sebenarnya dikonversi 100% apa enggak? Ya, jadi kalau untuk konversi memang iya, tapi sebetulnya dari ISMA sendiri itu sangat mendorong bukan konversi, tetapi rekognisi. Gitu. Jadi apa yang teman-teman pelajari di sana, itulah nanti yang akan muncul di transkripnya. Gitu. Seperti itu. Nah, namun untuk proses rekognisi sendiri pun juga kan tidak semua universitas itu bisa langsung sama semua gitu ya. Nah, itu butuh proses juga. Tetapi tenang saja, nanti kalau ada teman-teman dari Untidari yang ingin mendaftar ISMA, jangan khawatir, selama pilihan universitas dan juga pilihan mata kuliahnya itu sudah dikonsultasikan dengan Korprodi atau Kajur dan sudah disetujui, insya Allah bisa dibereskan. Gitu, bisa dikonversi atau direkognisi. Wah, luar biasa sekali. Jadi jangan khawatir ya Bu. Apakah ada pembimbingan Bu dari kalau Ibu kan dari PIC ISMA kan, apakah ada pembimbingan dari tim ISMA Untidar ataukah memang ada sosialisasi dan sebagainya? Ya, untuk tahun ini, baru tahun ini sebetulnya kemarin kami ada bootcamp ISMA. Dan itu berlangsung selama untuk bahasa Inggris sekitar 2 minggu tambah 3 hari. Jadi di situ teman-teman yang berminat untuk mendaftar ISMA itu kami kumpulkan dan kami beri informasi mengenai seperti awardees attitude. Jadi bagaimana kalau pengen dapat beasiswa tuh sikap apa sih yang harus kita punya, seperti itu. Kemudian juga ada pelatihan untuk menulis esai, pelatihan wawancara, dan terakhir pelatihan bahasa Inggris. Nah, untuk pelatihan bahasa Inggris ini, kemarin terakhir ada final test. Nah, di final test itu untuk nilai tertinggi itu berhak untuk mendapatkan pembiayaan untuk tes IELTS resmi. Dan kemarin 2 teman ini termasuk yang mendapatkan pembiayaan untuk tes IELTS, termasuk 4 teman yang lain, tapi sayang yang 4 belum berhasil. Dan selain itu juga ada pembiayaan untuk Duolingo. Jadi yang nilainya tidak setinggi teman-teman ini masih ada kesempatan untuk dibiayai Duolingo. Dan untuk IELTS itu biayanya sekitar 3 juta per orang, sedangkan untuk Duolingo itu sekitar 900.000. Wow, jadi memang full di cover gitu ya Bu? Ya. Jadi nggak usah khawatir tentang biaya karena recommended ya Bu ya buat daftar ISMA ya. Nah, yang penting usahanya. Betul. Dan kemampuan bahasa Inggrisnya juga harus ditingkatkan dulu. Betul. Nah, mungkin ini hampir mau closingan nih Bu. Tapi ke mahasiswa dulu deh kalau boleh tahu. Tips dan trik lolos ISMA menurut kalian itu apa? Bisa disampaikan buat teman-teman Untidar yang ada di rumah yang mungkin tahun depan mau daftar ISMA seperti itu. Mas sampaikan dulu. Yang paling utama jangan mepet. Kalau jangan mepet deadline kalau sebelum mengumpulkan. Terus jangan lupa konsultasi, entah konsultasi awardee yang sebelumnya atau konsultasi dengan Bu Dwi. Terus kalau mengikuti saran-saran yang diberikan juga, misalnya
universitasnya rankingnya harus urut dan sebagainya itu. Oke, kalau dari Vino tips dan triknya Sama gimana? sih, ya jangan mepet, sama sekali jangan mepet. Kalau deadline usahain 2 hari sebelumnya, paling lambat itu 2 hari sebelumnya. Untuk essay sendiri ada triknya gitu. Intinya harus be concise, harus sejajar sama apa yang kamu inginkan, sejajar sama apa yang kenyataannya kamu gitu. Habis itu intinya harus jujur. Oke, ya, itu tips dan triknya ya. Semoga bisa membantu Sobat Untidar yang ada di rumah mau mendaftar ISMA seperti itu ya. Oke, untuk Bu Dwi nih, mungkin pesan untuk mahasiswa yang akan mendaftar ISMA di tahun depan itu kira-kira apa, Bu? Oke, jadi untuk teman-teman, terutama yang di semester depan itu masuk ke semester 3 dan 5, ya, betul. Betul ya? 3 dan 5. Oke, untuk teman-teman yang semester depan masuk ke semester 3 dan 5, saran saya dan berminat untuk mendaftar ISMA, saran saya yang pertama, cari tahu dulu tentang ISMA, pelajari dulu, jadi jangan datang dengan kepala kosong ya. Kemudian yang kedua, luruskan niat. Jangan hanya, wah, ISMA bisa main-main. Enggak, jangan seperti itu. Karena kalau niat kita lurus, insya Allah nanti diberi jalan. Tapi kalau niat kita jalan-jalan, itu biasanya agak susah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kuatkan bahasa Inggrisnya. Karena ya jujur, dari kedua teman ini, mereka adalah teman-teman yang mendapat nilai bahasa Inggris yang paling tinggi di antara yang lain. Dan itu bekal yang sangat penting untuk mendaftar ISMA. Itu kuncinya. Oke, siap. Terima kasih Bu Tia atas pesan-pesannya dan tips and triknya dari kedua mahasiswa yang lolos ISMA di tahun ini ya. Semoga nanti lancar ke depannya dan berangkat di bulan Juni dan September. Oke, semoga selamat ya sampai di sana dan balik lagi juga selamat. Seperti itu. Oke, Sobat Untidar, demikian tadi untuk podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Untidar yang ada di rumah dan sampai jumpa di Sarang Untidar berikutnya. Bye. Kemarin sempat ditanyain apa pas wawancara? Wawancara, aneh.